Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada mata pelajaran sejarah kelas 10 semester 1. Pada video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan mengenai konsep ilmu sejarah. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai pengertian sejarah, kemudian unsur sejarah, dan manfaat sejarah, maka pada kesempatan hari ini kita akan membahas lebih lanjut apa itu ilmu sejarah. Nah, sebelum kita memasuki materi, sebenarnya hakikat sejarah sebagai ilmu itu bagaimana? Apakah sejarah itu dikatakan sebagai seni, karya sastra, atau sebagai ilmu? Nah, sebelum membahas lebih lanjut, kita lihat terlebih dahulu hakikat sejarah sebagai ilmu. Sejarah sebagai ilmu memiliki arti bahwa sejarah merupakan pengetahuan tentang peristiwa yang terjadi di masa lalu. Kemudian disusun secara sistematis dan memiliki metode pengkajian ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan suatu kebenaran atau suatu hal yang nyata. Jadi, jika kita melihat pada pengertian ini, bisa kita tandai sebenarnya sejarah sebagai ilmu itu merupakan pengetahuan. Tentang apa? Pengetahuan tentang apa? Kan biasanya ada biologi, berarti pengetahuan tentang hewan, manusia, dan anatomi makhluk hidup. Ada kimia, ilmu pengetahuan yang membahas tentang reaksi kimiawi. Ada ekonomi, berarti pengetahuan yang membahas tentang hal-hal perekonomian. Nah, kalau sejarah itu pengetahuan tentang apa? Ya, kalau sejarah itu ada ilmu pengetahuan yang membahas peristiwa di masa lalu. Jadi kata kuncinya itu sejarah sebagai ilmu itu adalah suatu pengetahuan, ilmu pengetahuan tentang masa lalu. Nah, caranya bagaimana mengetahui masa lalu? Pengetahuan di masa lalu ini disusun secara sistematis. Jadi sejarah itu menyusun masa lalunya dengan cara disusun secara sistematis dan memiliki metode pengkajian ilmiah. Nah, ini adalah syarat suatu ilmu itu ketika memiliki metode pengkajian ilmiah. Untuk apa metode ini? Untuk mendapatkan kebenaran atau hal yang nyata. Jadi agar sejarah ini ceritanya benar atau tidak, maka harus menggunakan metode. Nah, metode ini untuk apa? Untuk mencari kebenaran. Jadi, sejarah itu tentang apa? Tentang peristiwa di masa lalu, pengkajian peristiwa di masa lalu. Dengan cara apa? Dengan menggunakan metode pengkajian ilmiah. Untuk apa? Untuk suatu kebenaran. Itu adalah hakikat sejarah sebagai ilmu. Nah, sejarah sebagai ilmu itu tadi kan ada pengetahuan, ilmu pengetahuan, dan sebelum kita membahas apa itu ilmu, kita harus melihat definisi dulu tentang pengetahuan. Pengetahuan itu adalah keinginan untuk mengetahui gejala yang ada di alam melalui panca indera. Jadi pengetahuan, semua pengetahuan itu pasti untuk mengetahui suatu gejala. Kalau nggak pengen mengetahui gejala, ya bukan pengetahuan namanya. Jadi pengetahuan ketika manusia dulu tidak mengenal apa-apa, kemudian
tahu matahari, siklus matahari dari pagi sampai siang, itu untuk mengetahui gejala. Akhirnya terciptalah pengetahuan. Nah, gejala ini dilihat apa? Dilihat melalui apa? Melalui panca indera. Nah, Pak, kalau tentang gaib, hal yang gaib, berarti bukan pengetahuan, metafisika. Kalau pengetahuan itu sesuatu gejala yang dapat dilihat oleh panca indera. Semua gejala di alam yang dapat dilihat secara panca indera. Kalau yang bersifat gaib, mistis, berarti bukan tentang pengetahuan. Oke. Kemudian selanjutnya adalah ilmu pengetahuan. Apa sih pengertiannya ilmu pengetahuan? Ilmu pengetahuan adalah seluruh usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Segi-segi ini dibatasi agar dihasilkan rumus-rumus yang pasti. Jadi ilmu pengetahuan, kalau pengetahuan tadi kan untuk mengetahui. Kalau sudah memiliki ilmu, berarti itu adalah usaha. Usaha, berarti upaya, tindakan. Yang sadar, nggak mungkin kan orang mengamati itu nggak sadar. Usaha untuk apa? Untuk menyelidiki, menemukan. Jadi ilmu pengetahuan itu selalu berkaitan dengan penyelidikan dan penemuan. Ketika Newton menemukan rumus gravitasi, itu ketika itu dia melihat sebuah apel yang jatuh dari pohon jatuh ke tanah. Kemudian dia menyelidiki. Nah, pertama berarti usahanya. Kemudian menyelidiki. Akhirnya ketemulah rumus bahwa ada di bumi ini ada namanya gravitasi bumi. Itu hakikat dari ilmu pengetahuan. Selalu diikuti dengan usaha untuk menyelidiki dan menemukan. Agar apa atau ketika sudah diselidiki, sudah ditemukan, untuk meningkatkan pemahaman manusia tentang kenyataan dalam alam manusia. Jadi ketika misalnya kayak cerita Newton menemukan rumus gravitasi bumi, ketika itu dia melihat sebuah pohon apel, kemudian buah apelnya jatuh ke tanah. Kemudian ada pohon lagi, buah lagi, jatuh lagi. Akhirnya Newton berpikir, mengapa buah itu jatuhnya pasti ke bawah. Akhirnya dilakukan penyelidikan. Kan sesuatu hal dulu, itu sesuatu hal yang manusia tidak tahu. Nah, kemudian Newton mulai berpikir, oh ini kenapa kok benda itu ketika dilemparkan selalu jatuh ke bawah. Akhirnya dilakukan penyelidikan dan menemukan. Setelah ditemukan, oh ternyata ada gravitasi bumi. Berarti rumus tadi, teori tadi, akhirnya meningkatkan pengetahuan manusia dan digunakan oleh manusia hingga saat ini. Yang kedua, ilmu pengetahuan adalah suatu pengamatan terhadap gejala alam dalam sistematis dengan mengikuti kaidah-kaidah tertentu. Jadi ini lebih spesifik lagi. Jadi pengetahuan itu adalah pengamatan tentang gejala alam yang disusun secara sistematis dan memiliki kaidah. Jadi tidak hanya asal menyelidiki, tetapi juga harus mengikuti kaidah-kaidah. Ada metodenya. Jadi ini lebih spesifik lagi karena mengikuti kaidah. Jadi kalau yang ini hanya bersifat umum, hanya menyelidiki ketika ada gejala alam, dan hanya menyelidiki. Tapi yang pengertian yang kedua ini, ketika ada gejala alam, itu diselidikinya harus sistematis, harus urut, harus teratur, sesuai dengan metode atau langkah atau cara-cara yang ditentukan. Nah, dari pengertian pengetahuan dan ilmu pengetahuan ini, maka kita dapat simpulkan ilmu pengetahuan sejarah itu apa? Ilmu pengetahuan sejarah adalah
gambaran tentang peristiwa-peristiwa di masa lampau yang dialami manusia, disusun secara ilmiah meliputi kurun waktu tertentu, ditafsirkan dan dianalisis kritis sehingga mudah dipahami dan dimengerti. Jadi ilmu pengetahuan sejarah itu adalah cerita peristiwa di masa lampau yang disusun, tidak asal nyusun. Jadi ketika sejarah mengamati peristiwa di masa lalu itu, para sejarawan tidak asal menceritakan, tapi disusun secara ilmiah, ada pedomannya, ada tata caranya, yang akan nanti kita bahas pada bab 3. Nah, disusun secara ilmiah, tadi menggunakan metode sejarah, meliputi kurun waktu tertentu. Jadi kalau sejarah itu pembahasannya harus dibatasi, tidak bisa sampai waktu yang lama, harus dibatasi 2 tahun, 3 tahun, tergantung dari peristiwa itu berakhir. Kemudian ditafsirkan. Ketika menemukan beberapa bukti, para sejarawan pasti di antara beberapa bukti itu saling berkaitan walaupun terpisah-pisah. Kemudian bukti-bukti tersebut dikaitkan oleh para sejarawan. Terkadang ada bukti yang melompat, ada hal yang bertentangan. Nah, ketika itu nanti para sejarawan ini menafsirkan bagaimana cerita dari bukti tersebut. Kemudian dianalisis kritis. Nah, bukti-bukti yang sudah terkumpul oleh para sejarawan kemudian dianalisis, diuraikan, kemudian menghasilkan sebuah cerita sejarah yang mudah dimengerti dan mudah dipahami. Itu adalah hakikat ilmu pengetahuan dalam sejarah. Nah, skema gambar, kita akan melihat skema gambar sejarah sebagai ilmu itu adalah adanya peristiwa di masa lalu, kemudian dilakukan penyelidikan atas peristiwa di masa lalu tersebut. Kemudian ketika melakukan penyelidikan ini menggunakan metode penelitian sejarah, jadi disusun secara dengan ilmiah tadi, metode ilmiah namanya adalah metode penelitian sejarah. Apa itu metode penelitian sejarah? Yaitu ada 4, heuristik, pengumpulan sumber, kemudian yang kedua mengkritik sumbernya, kemudian menginterpretasi sumber atau menafsirkan sumber, yang terakhir adalah historiografi atau menulis sejarah. Nah, dari penelitian sejarah ini nanti akan menghasilkan apa? Menghasilkan laporan penelitian sejarah. Laporan penelitiannya berbentuk apa? Berbentuk cerita sejarah. Nah, itu skema gambar sejarah sebagai ilmu. Oke, selanjutnya, ciri-ciri sejarah sebagai ilmu menurut Kuntowijoyo. Jadi, sejarah itu dikatakan sebagai ilmu menurut Profesor Kuntowijoyo, guru besar dari UGM, ada 4 item atau 4 ciri yang harus dimiliki sejarah sebagai ilmu. Yang pertama adalah mengapa sejarah dikatakan sebagai ilmu? Ada 4 cirinya, yaitu sejarah ini memiliki objek. Apa itu objek? Objek itu adalah benda atau sesuatu yang diamati. Jadi kalau tadi kan pengetahuan adalah mengamati gejala. Nah, apa gejalanya? Apa objeknya? Nah, sejarah ini objeknya adalah siapa? Adalah manusia. Jadi sejarah ini memiliki objek. Objek kajian sejarah adalah kehidupan manusia yang terjadi pada masa lampau dengan berbagai dimensi dan coraknya. Tapi syaratnya satu, kehidupan manusia di masa lampau. Nggak bisa sejarah itu menceritakan kehidupan yang akan datang, manusia yang akan datang, atau kehidupan manusia saat ini, berlangsung saat ini, itu tidak. Jadi syaratnya sejarah itu memiliki objek. Objeknya siapa? Manusia yang
kehidupan manusia yang ada di masa lampau. Nah, manusia sebagai objek dalam penelitian sejarah, maka sejarah ini dapat dimasukkan, dapat dikategorikan sebagai ilmu humaniora. Humaniora itu ilmu tentang manusia. Nah, objek yang kedua, jadi sejarah itu selain manusia, objek yang kedua adalah waktu. Sejarah pasti tidak pernah lepas dari namanya waktu. Nah, waktu yang menjadi objek sejarah, waktu yang bagaimana? Waktu terjadinya sebuah peristiwa. Jadi tidak semua waktu itu masuk dalam peristiwa sejarah. Hanya waktu yang berlangsungnya peristiwa itu saja yang akan menjadi objek sejarah. Waktu dalam ilmu sejarah berkedudukan penting untuk membantu pengamatan suatu peristiwa. Jadi ketika kita mengkaji suatu peristiwa, objek sejarah, objek waktu itu adalah terjadinya peristiwa. Contohnya misalnya rumusan teks proklamasi. Berarti waktu sejarah, objek sejarah yang diamati pada waktu hari apa ya? Pada waktu tanggal 16 sampai tanggal 17. Nah, Pak, yang tanggal 14, 12, 11, apakah juga diamati? Tidak, karena peristiwanya tidak terjadi itu. Perumusan teks proklamasi kan terjadi tanggal 16 dan 17. Maka objek waktu yang diamati di dalam sejarah adalah waktu yang berkaitan dengan peristiwa. Oke, ciri yang kedua selanjutnya adalah sejarah ini bersifat empiris. Apa itu empiris? Empiris itu dalam bahasa Yunani itu empiria, artinya adalah pengalaman. Jadi sejarah itu bersifat empiris. Karena sebagai ilmu, berarti ilmu itu harus berdasarkan pengalaman. Sejarah bersifat empiris artinya adalah sejarah bersandar pada pengalaman manusia. Jadi peristiwa di masa lalu, kehidupan manusia di masa lalu. Berarti kehidupan manusia di masa lalu itu berupa apa? Berupa pengalaman manusia. Pengalaman yang benar-benar terjadi. Bisa berwujud pengalaman indrawi, bisa berwujud batinia. Nah, pengalaman tersebut terekam dalam sebuah dokumen tertulis maupun tidak tertulis. Maksudnya tidak tertulis ini adalah benda. Maksudnya benda bagaimana, Pak? Misalnya candi, kemudian misalnya peralatan kehidupan sehari-hari itu pengalaman manusia yang terekam dalam sebuah benda. Jadi sejarah itu bersifat empiris. Bersifat empiris adalah sejarah itu bersandarkan pada pengalaman manusia. Pengalaman yang sudah terekam. Pak, kalau tidak terekam berarti tidak masuk sejarah. Pak, pengalamannya tidak terekam, Pak, ya berarti tidak masuk sejarah. Harus terekam. Karena sejarah itu berdasarkan bukti. No dokumen, no history. Nah, yang terekam, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang berwujud benda. Tidak bisa kalau cuma ide, itu tidak bisa, harus berwujud. Kemudian pengalaman yang terekam dalam dokumen tersebut diteliti oleh para sejarawan untuk menemukan fakta di dalamnya, kemudian diinterpretasikan untuk membentuk sebuah cerita sejarah, kemudian dituliskan dalam sebuah sejarah. Jadi sejarah bersifat empiris artinya adalah sejarah ini mendasarkan penelitiannya pada pengalaman manusia. Pengalaman manusia yang terekam, kemudian dokumen yang terekam tersebut diteliti
diteliti oleh para sejarawan untuk menemukan apa? Menemukan fakta. Menemukan fakta yang ada di dalamnya, kemudian diinterpretasikan, ditafsirkan, dibentuk sebuah cerita. Setelah ditafsirkan, itu dibentuk sebuah cerita sejarah. Kemudian dituliskan dalam sebuah tulisan sejarah. Jadi prosedurnya itu secara bersifat empiris itu, sejarah itu mendasarkan pengamatannya yaitu pada pengalaman manusia yang terekam, kemudian pengalaman yang terekam tersebut diteliti oleh para sejarawan untuk ditemukan faktanya. Setelah ditemukan faktanya, diinterpretasi untuk membentuk suatu cerita sejarah. Setelah terbentuk cerita sejarah, maka jadilah tulisan sejarah. Itu adalah skema dari sejarah yang bersifat empiris. Ciri yang ketiga adalah sejarah memiliki metode. Nah, metode dalam bahasa Yunani adalah metodos, yang artinya adalah cara. Metode adalah cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan atau panduan penelitian. Jadi metode itu apa? Adalah cara. Cara apa? Untuk memahami objek. Nah, ilmu pengetahuan tadi kan pada prinsipnya untuk mengetahui gejala. Nah, untuk mengetahui gejala itu dengan menggunakan cara. Kalau kita melihat pengertian ilmu pengetahuan tadi, yang disusun berdasarkan kaidah ilmiah. Kaidah ilmiah yang dimaksud adalah metode. Metode itu adalah cara kerja. Nah, bagaimana metode sejarah? Metode sejarah adalah tahapan-tahapan yang dilakukan untuk merekonstruksi kejadian pada masa lampau. Jadi langkah-langkah atau cara meneliti masa lalu. Apa metode sejarah? Ya, cara untuk meneliti masa lalu. Apa manfaatnya? Untuk membantu dalam melakukan langkah-langkah penelitian sejarah. Nah, apa saja metode sejarah itu? Tadi di depan sudah dijelaskan. Yang pertama, metode sejarah itu adalah heuristik atau pengumpulan sumber, kemudian kritik sumber. Yang ketiga adalah interpretasi atau menafsirkan sumber, dan yang terakhir adalah historiografi atau penulisan sejarah. Nah, yang terakhir, ciri-ciri sejarah sebagai ilmu menurut Kuntowijoyo adalah sejarah ini memiliki generalisasi. Generalisasi itu berasal dari kata bahasa Inggris yang artinya adalah general atau bersifat umum. Dalam arti yang sesungguhnya, generalisasi ini adalah kesimpulan yang bersifat umum atau menyeluruh terhadap suatu gejala atau informasi berdasarkan fakta yang ada. Jadi kesimpulan. Generalisasi itu apa? Ya kesimpulan. Terhadap apa? Terhadap gejala yang diamati atau informasi yang diamati. Nah, menurut Kuntowijoyo, sifat generalisasi itu ada dua. Yang pertama, generalisasi sebagai rumus konseptual. Yang kedua, atau simpulan yang diperoleh dari beberapa fakta sejarah. Yang kedua adalah generalisasi sebagai penyimpulan dari hasil penelitian. Jadi generalisasi menurut Kuntowijoyo itu ada dua. Yang pertama ada konseptual, jadi menyimpulkan dari beberapa fakta sejarah. Jadi ketika kita mengamati sumber dan sudah memperoleh fakta-faktanya, kemudian kita menarik kesimpulannya, nah itu namanya generalisasi rumusan konseptual. Nah, yang kedua ada generalisasi sebagai penyimpulan dari hasil penelitian. Dari ketika penelitian itu sudah selesai, tahapannya sudah selesai, maka baru disimpulkan. Jadi kalau yang pertama ini baru awal, tahap awal. Sedangkan yang kedua ini tahap akhir.
Jadi tahap awal ini ya hanya beberapa fakta yang telah ditemukan, kemudian kita tarik kesimpulan. Nah, sedangkan yang bawah ini, generalisasi yang kedua ini adalah ketika penelitiannya sudah jadi semuanya, baru ditarik kesimpulan. Nah, menurut Ismaun, sejarah sebagai ilmu itu meliputi pertama, metode khusus sejarawan untuk merekonstruksi secara kritis, analitis, imajinatif, peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau berdasarkan bukti peninggalan, data, tulisan, dan rekaman. Jadi menurut Ismaun, kalau tadi kita sudah melihat penelitian sejarah menurut Kunto Wijoyo, sekarang penelitian sejarah sebagai ilmu menurut Ismaun. Pertama, sejarah sebagai ilmu itu meliputi metode khusus untuk merekonstruksi peristiwa di masa lalu secara kritis, analitis, dan imajinatif. Bagaimana cara merekonstruksi masa lalu ini? Dengan berdasarkan apa? Merekonstruksi masa lalu ini dengan dasar bukti peninggalan, baik tulisan maupun benda, kemudian data, kemudian tulisan, dan rekaman. Rekaman ini bisa foto, bisa video. Yang kedua, metode sejarah sebagai ilmu itu meliputi pernyataan, pendapat, dan pandangan sejarawan yang diungkapkan berdasarkan dokumen, textbook, atau kisah-kisah tentang peristiwa yang benar-benar terjadi di masa lalu. Jadi sejarah sebagai ilmu itu merupakan pandangan, pendapat, pandangan sejarawan yang didasarkan dari pandangan dan pendapatnya itu didasarkan dokumen, textbook, dan kisah-kisah peristiwa di masa lampau. Nah, ketika kita sudah mengetahui apa itu sejarah, apa ilmu sejarah, nah, saat sekarang ini kita akan membedakan sebenarnya sejarah ini sama atau tidak sih dengan ilmu sosial yang lain, karena sejarah ini masuk dari dalam bagian ilmu sosial. Apakah perbedaan antara ilmu sejarah dengan ilmu sosial yang lain seperti ekonomi, sosiologi, geografi? Nah, apa perbedaannya? Walaupun sejarah itu pada dasarnya ini merupakan bagian dari ilmu sosial. Ilmu sosial itu kan ilmu yang mengkaji tentang manusia. Nah, apa perbedaannya? Yang pertama bisa kita lihat dalam tabel ini, perbedaan ilmu sejarah dengan ilmu sosial. Yang pertama, ilmu sejarah ini mengkaji peristiwa di masa lalu. Ya, jelas objeknya itu mengkaji masa lalu. Kalau ilmu sosial, objek kajiannya adalah mengkaji masa kini. Yang kedua, sejarah ini terikat waktu dan tempat, temporal dan spasial. Jadi kalau kita ingat kemarin bahwa konsep ruang dan waktu, sejarah ini terikat dengan waktu dan tempat, temporal dan spasial. Sedangkan ilmu sosial ini tidak terikat waktu dan tempatnya. Mereka hanya mengkaji gejalanya, tidak mengkaji atau terikat oleh waktu dan tempatnya. Kemudian secara perspektif, sejarah ini menggunakan diakronis. Nah, sedangkan ilmu sosial itu menggunakan sinkronis. Nanti akan kita pelajari setelah ini apa itu diakronis, apa itu sinkronis. Kemudian kalau sejarah itu bersifat partikularistik, sedangkan ilmu sosial itu bersifat generalistik. Jadi sejarah bersifat partikularistik itu artinya adalah setiap peristiwa sejarah memiliki waktu dan tempat sendiri. Artinya setiap kajian sejarah itu bersifat unik, tidak mungkin sama, pasti berbeda, partikular.
Sedangkan dalam ilmu sosial, semua peristiwa itu bersifat general. General, sama semuanya. General itu dianggap sama secara umum. Jadi ketika peristiwa kerusuhan, misalnya ilmu sosial mengkaji kerusuhan di daerah A, maka gejalanya pasti akan sama kerusuhan di daerah B. Jadi ketika ilmu sosial mengkaji kerusuhan itu antara kerusuhan A dan B, pasti mereka dalam ilmu sosial yang lain itu melihatnya ada generalistik secara umum itu sama. Tapi kalau dalam sejarah kerusuhan di kota A dan kerusuhan di kota B itu pasti berbeda, baik waktu, tempat itu berbeda. Sedangkan kalau dalam ilmu sosial itu dianggap sama. Kemudian peristiwa yang dalam sejarah, peristiwa yang dikaji itu bersifat emailing atau sekali terjadi. Jadi emailing, peristiwa di dalam sejarah itu hanya sekali terjadi, tidak mungkin berulang. Tapi kalau di dalam ilmu sosial, peristiwa itu bisa berulang. Yang saya contohkan tadi, kerusuhan di kota A itu akan berulang di kerusuhan di kota B. Tapi kalau dalam sejarah, kerusuhan A ya kerusuhan A, kota A. Tidak mungkin berulang lagi di kerusuhan di kota B. Pasti akan berbeda ceritanya. Orangnya berbeda, tempatnya berbeda, waktunya juga berbeda. Kemudian dalam sejarah, temuan ini bersifat tidak teratur. Jadi kesimpulan ketika kita mengkaji suatu peristiwa, seperti yang saya contohkan ketika meneliti kerusuhan di kota A, pasti kesimpulannya akan berbeda dengan kerusuhan di kota B. Nah, berbeda dengan ilmu sosial. Dalam ilmu sosial, temuannya itu pasti bersifat pasti. Misalnya kerusuhan di kota A itu disebabkan oleh kekecewaan masyarakat. Maka di kota B itu akan ketika mengkaji kerusuhan itu cirinya akan sama. Jadi ketika itu dia melihatnya cirinya sama. Oh ini juga karena karena faktor kekecewaan. Kerusuhan itu diakibatkan karena kekecewaan. Jadi temuannya bersifat sama atau teratur. Pasti seperti itu. Pasti memiliki pola. Dan polanya ketika mau dikaji di kota lain, di daerah lain, itu pasti sama. Kemudian hipotesis tidak dieksperimenkan. Hipotesis itu apa? Hipotesis adalah jawaban sementara atau kesimpulan sementara terhadap masalah yang bersifat praduga, jadi masih menduga, belum secara resmi, belum secara keseluruhan, karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Jadi hipotesis ini praduga, kira-kira. Oh, kejadian kerusuhan di kota A itu kira-kira disebabkan oleh ini. Maka hipotesis kalau di dalam sejarah hipotesis itu tidak bisa dipraktekkan karena belum tentu, alasannya karena belum tentu hipotesis di kota A itu akan menghasilkan yang sama di kota B. Kalau di dalam ilmu sosial, hipotesis ini bisa dieksperimenkan. Jadi ketika hipotesis ditemukan, kemudian diterapkan di kota lain, maka itu hasilnya akan sama. Itu kalau dalam ilmu sosial. Kemudian generalisasi tidak untuk memprediksi. Jadi ketika penelitiannya sudah selesai dan disimpulkan, maka kesimpulan kalau di dalam sejarah ini tidak bisa untuk memprediksi karena bersifat endmiling. Sejarah peristiwa itu bersifat endmiling, hanya sekali terjadi. Nggak mungkin prediksi atau kesimpulan ini akan sama dengan peristiwa yang A, dengan peristiwa yang B, itu kesimpulannya pasti tidak akan sama karena bersifat endmiling. Tetapi kalau di dalam ilmu sosial, generalisasi itu bisa untuk memprediksi karena generalisasi itu peristiwanya bisa terulang. Nah, demikian. Nah, yang
Selanjutnya, pembahasan selanjutnya adalah manfaat ilmu sejarah untuk ilmu sosial. Sejarah itu memiliki manfaat untuk ilmu sosial. Yang pertama adalah ilmu sejarah memiliki kritik atas generalisasi yang dilakukan dalam ilmu sosial. Jadi ilmu sejarah ini memberikan kritik terhadap generalisasi dari ilmu sosial. Kenapa kok bisa menghasilkan kritik? Karena ketika ilmu sosial menerapkan suatu teori, misalnya teori konflik, nah, ternyata konflik di kota A dan konflik di kota B itu generasinya berbeda. Nah, maka sejarah ini memberikan kritik terhadap generalisasi atau kesimpulan dalam ilmu sosial tadi. Jadi bisa memberikan kritik karena tadi. Kemudian yang kedua adalah permasalahan sejarah dapat menjadi objek kajian permasalahan dalam ilmu sosial. Jadi walaupun peristiwa itu di masa lalu harusnya masuk dalam ranah sejarah, tetapi ilmu sosial yang lain bisa mengkajinya juga. Misalnya resesi ekonomi pada masa Hindia Belanda itu juga bisa dikaji, atau peristiwa wabah, penyakit yang mempengaruhi demografi penduduk itu juga bisa dipelajari walaupun itu peristiwa di masa lalu. Kemudian pendekatan sejarah yang bersifat diakronis atau memanjang dalam waktu memberikan pandangan baru dalam mengkaji permasalahan bagi ilmu sosial yang bersifat sinkronis. Jadi ketika mengkaji masalah sejarah itu kan dari awal, kemudian puncaknya, kemudian dari akhirnya. Ini akhirnya memberikan pandangan baru bagi ilmu sosial yang hanya mengkaji secara sinkronis atau mengkajinya secara waktu peristiwa itu saja. Hanya peristiwa itu, ketika peristiwa itu terjadi ya itu langsung diteliti. Tidak meneliti sebelumnya, kemudian peristiwanya, kemudian setelahnya. Itu tidak diteliti kalau di dalam ilmu sosial. Tetapi ketika mempelajari sejarah, sejarah ini dapat membantu dari segi pendekatannya, karena pendekatannya melakukan pendekatan diakronis. Nah, sebaliknya, manfaat ilmu sosial untuk ilmu sejarah yang pertama adalah konsep dalam ilmu sosial dapat dimanfaatkan ilmu sejarah dalam mempelajari atau menghubungkan kejadian antar peristiwa yang terjadi sehingga ditemukan penjelasan yang lengkap atas peristiwa tersebut. Jadi ketika sejarah mengkaji suatu peristiwa, itu pasti membutuhkan konsep dari ilmu sosial. Misalnya terjadi kerusuhan di kota B, maka ketika ditemukan beberapa sumber dari peristiwa di masa lalu, bisa koran, bisa wawancara. Kemudian untuk menjelaskan peristiwa itu, sejarah harus meminjam konsep ilmu konflik, misalnya konflik dari ilmu sejarah, dari ilmu sosial, dari ilmu sosial. Ilmu sosial apa ya? Sosiologi misalnya. Meminjam konsep konflik dari sosiologi misalnya untuk menjelaskan permasalahan yang terjadi di suatu peristiwa yang dikaji oleh sejarah. Kemudian teori dalam ilmu sosial dapat dimanfaatkan ilmu sejarah untuk mendasarkan pengamatan gejala dalam masyarakat. Jadi teori dari ilmu sosial bisa dimanfaatkan sejarah untuk mengamati gejala yang terjadi di masyarakat. Misalnya membahas tentang resesi ekonomi, berarti kita harus memakai teori ekonomi. Ketika ada temuan gejala masyarakat, ada bukti fakta, ada ini, ada pelemahan rupiah, ada impor yang naik. Nah, kita pakai teori ekonomi untuk menjelaskan peristiwa atau pengamatan terhadap gejala yang terjadi di masyarakat. Ketiga adalah permasalahan dalam ilmu sosial yang banyak mengkaji tentang perkembangan masyarakat dapat menjadi bahan permasalahan dalam sejarah. Jadi objek kajian ilmu sosial itu juga dapat menjadi objek kajian dalam ilmu sejarah. Syaratnya pertama,
sudah terjadi, peristiwanya sudah terjadi. Yang keempat, pendekatan dalam ilmu sosial dapat digunakan untuk mengkaji permasalahan dalam ilmu sejarah. Jadi pendekatan ilmu sosial yang sinkronik itu juga bisa digunakan untuk mengkaji permasalahan yang ada di dalam sejarah. Demikian penjelasan materi sejarah sebagai ilmu. Sampai jumpa pada video pembelajaran yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.